Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan membahas di chapter 16 dan chapter 17 yaitu yang chapter 16 terkait dengan supporting department, alokasinya ke eh, operating department. Kemudian di chapter 17 yaitu tentang alokasi cost by product dan joint product. Nah, di sini kalian mendapatkan tugas ya, tiga tugas di chapter tersebut. Oke, kemudian ini sudah ada ya template-nya di sini saya sudah menampilkan soalnya. Jadi saya akan membahas dulu di chapter 16 ya, yaitu soal yang 16-17. Nah, di sini ada soalnya terkait dengan single rate method dan budgeted versus actual cost and quality. So, nah di sini sudah nampak ya soalnya yaitu ada terkait dengan produksi coklat. Di sini ada dua produk yaitu coklat dark coklat divisi dan divisi milk coklat. Nah, di sini ada dua divisi ya, teman-teman. Nah, di sini nantinya kita tarik warningnya akan menghitung yaitu budgeted rate. Di sini saya sudah menampilkan ya template atau formulanya juga untuk budgeted rate dengan actual rate. Kemudian kita juga diminta untuk mencari alokasi cost base-nya di round trip-nya. Round trip ini by the way adalah seperti dasar alokasi ya teman-teman. Yaitu yang budgeted, kemudian yang eh, actual juga gitu. Nah, oke, jadi di sini sudah tertera yaitu yang budgeted ini adalah budgeted indirect cost dan ini actual cost. Kemudian adalah alokasinya, dasar alokasinya adalah round trip, eh, berapa banyak round trip ya untuk dark chocolate division dan milk chocolate division. Nah, mari kita langsung mencari untuk budgeted rate-nya dulu ya. Karena yang A diminta untuk budgeted rate, maka yaitu budgeted indirect cost yaitu 115.000 dibagi dengan ini adalah totalnya ya teman-teman. Untuk dua divisi ini adalah berapa? Jadi ini 30 plus 20 yaitu 50. Oke. Oleh karena itu ketemu hasilnya yaitu 2.300 ini adalah rate-nya teman-teman. Budgeted rate. Nah, kemudian di soal A, masih di soal A, kita mencari alokasi indirect cost divisi dark coklat sendiri dan divisi milk coklat sendiri. Untuk mencari itu yaitu kita mengalihkan budgeted rate-nya dengan eh, total trip per divisinya. Nah, di sini dark coklat ini divisi dark coklat di budgetednya ini ada 30 ya. Jadi tinggal kita kalikan 30 30 kali dengan 2.300. Nah, ketemu hasilnya yaitu adalah segini pun untuk divisi milk coklat 20 20 20. Oke. Nah, di sini sudah ketemu alokasi dari setiap divisinya adalah sekian. Oke. Kemudian, nah ini jika di total akan ketemu ya segini teman-teman 115. Kemudian yang B kita mencari budgeted rate, namun alokasi indirectnya itu di actualnya teman-teman. Nih, alokasi cost based on actual di sini ya. Nah, ini masih sama sebenarnya ya. Karena ini budgeted rate, maka kita copy saja di sini. Oke, dan kita tinggal kalikan juga ini ya teman-teman. Ini adalah 30 sudah sama. Namun di sini yang actual ternyata di milk coklatnya bukan 20 melainkan ini under apa ya under lah.
cara-caranya under allocated. Nah, di sini 15. Sini juga diganti 15 teman-teman. Oke, ketemu. Kemudian yang actual, nah di sini kan tadi kita mencarinya rate-nya yang budgeted ya teman-teman. Kalau yang actual sendiri ya, caranya sama. Yang actual dibagi totalnya, total round trip ya, ada dua divisi. Nah, di sini yaitu 96.750 dibagi dengan 30 tambah 15, jadinya 45 trips. Oke, ketemu 2150 per round trip ya ini teman-teman. Nanti saya tuliskan per round trip. Nah, kemudian alokasinya ya sama ya teman-teman. Ini mencarinya alokasi based on actual. Jadi tinggal dikalikan dengan yang 30 dan 15. Seperti itu. Jadi ini eh, 30 kalikan dengan 2150. Oke. Tapi kemudian 15 dikalikan dengan 250. 2150. Oke. Maka ketemu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oke untuk penghitungannya seperti ini ya. Nanti untuk ininya kalian bisa simpulkan sendiri ya teman-teman. Oke. Ehm, oke ya teman-teman. Lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, ternyata ini saya lupa untuk menghapusnya ya teman-teman. Sehingga mungkin saya langsung jelaskan saja biar cepat juga ya teman-teman. Nah, sini saya langsung jelaskan terkait dengan materi yang alokasi Department Support, Supporting Department ke Operating Department. Nah, sini kalian diminta untuk menggunakan tiga method ya, yaitu direct, step down yang alokasi AS dulu, kemudian step down yang alokasi IS dulu. Nah, di sini sudah ada ya tertera soalnya. Nah, di sini bagaimana sih penghitungannya, Mas? Oke. Nah, di sini kan kalau kalian masih ingat, ini juga sudah pernah dijelaskan di kelas ya. Alokasi yang direct ya. Direct ini langsung, nah perbedaan direct dan step down, kalau direct ini yang supporting ke operating saja. Jadi sesama supporting tidak mendapatkan, kecuali step down ya. Step down ini supporting mengalokasikan juga ke supporting. Nih, ini juga bedanya ini yang B dengan C yaitu supporting AS dulu dengan supporting IS dulu gitu. Ya, ini saya salah nulis nanti saja. Oke, ini caranya kalian bikin tabel dulu ya seperti ini. Samakan saja 600 1400 kemudian 8756. Nah, di sini kita direct method terserah mau yang AS dulu apa IS dulu ya. Sini saya mengerjakan dengan AS dulu. Ini kan yang AS, AS Department nih dialokasikan semua dananya ini ke operating. Di operating ini ada GOVT dan Corporate Consulting ya. GOVT dan Corp ini adalah operating departmentnya. Nah, AS ini dananya dialokasikan ke GOVT dan Corp. Sehingga ini dikurangkan menjadi nol ya ini. Nah, kemudian cara menghitungnya ini sudah ada persentasenya teman-teman. 40% dan 35% ini harusnya kan belum sampai 100% ya teman-teman. Ini masih 75%. Nah, kalau kita menggunakan direct method yang IS ini yang 25% ini tidak mendapatkan. Jadi hanya ada ini 40 dan 35. Nah, agar semua dananya ke sini, kedua ini, jadi penghitungannya adalah seperti ini teman-teman.
40/75. 40/75 ini dari mana? Yaitu 75-nya kan eh 40/35. Nah, jadi 40 kan yang GOVT 440 dan 75 ini dari kedua ini. Kemudian yang Corp begitu pula. Ini sebenarnya ya kalau dihitung ya sama saja sih. Tapi mungkin saya hitung saja. Ya ini 35 per dikali 35/75. Sorry. Wait. Kok beda ya? Sorry. Kok saya lupa dikit ini. Wait, 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 wait. Ini tiga. Oh, sorry. Ini harusnya yang 600 ya tadi, teman-teman. Lupa saya ya. Nah, harusnya ini dikalikan dengan mungkin biar kalian paham tapi malah saya lupa. Nah, 600 dikali dengan 35/75. 35/75. Nah, sama kan. Ini juga kemudian ini sudah kita peroleh hasilnya. Dua ini sudah dialokasikan dari Departemen AS mendapat segini. Dan yang dari Departemen IS juga mengalokasikan semua dananya ini ke operating department yaitu 2.400 ya ini kurangkan saja biar nanti di dua supporting department ini menjadi nol dan dialokasikan semuanya ke sini. Kemudian ini hasilnya sebenarnya ini sama ya sebenarnya ini adalah 30% dari ini tapi penghitungannya juga bukan dari 100% melainkan 90. Jadi 30/90 kali 2.400 ini ya teman-teman. Ini kalau kalian nggak percaya ya, just in case saya kalikan manual deh, yaitu 30/90. Nah, sama saja ya hasilnya teman-teman. Oke, yang ini juga yaitu 60/90 kali 2.400. Nah, ketemu hasilnya untuk yang direct method di GOVT mendapatkan segini ya. Ini adalah tambahan dari alokasi dan ini adalah apa ya? Costingnya di departemen itu sendiri. Nah, di sini totalnya harus sama, harus balance ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan membahas step down ya. Step down ini, ya nanti yang C mungkin tidak perlu saya bahas karena sebenarnya sama saja. Step down ini mengalokasikan dari supporting department ke dua departemen ini, tapi supporting yang lainnya yang dialokasikan terakhir mendapatkan alokasinya dari supporting departemen yang dialokasikan pertama. Di sini adalah 600.000 yang AS. Kita akan mengalokasikan AS first ya, departemen AS pertama. Jadi kita kurangkan ya 600. Nah, kalau yang dari method kata tadi kan ini tidak dialokasikan ke IS ya yang dari AS. Sedangkan kalau yang step down, departemen IS yang di support departemen ini mendapatkan alokasinya. Jadi ini 25%, ini jadi 40% dan ini 35%. Jadi ini penghitungannya 25/100 kali ini, terus ini 40/100 kali ini, kemudian ini 35/100 kali ini. Kalau mungkin bisa saya hitung manual ya sebagai bahan. Terus in case kalian nggak percaya lagi gitu. Jadi ini 40/100. Sorry. Nah, sama saja ya teman-teman. Oke, kalau gitu ini adalah hasil dari step down. Di sini operating mendapatkan segini. Oke, oh ya, saya lanjutkan dulu ya. Karena tadi ini
AS department ini mengalokasikan juga ke IS. Nah, di sini IS bertambah ya teman-teman. Jadi 2.550. Nah, setelah bertambah yang 2.550 semuanya alokasikan juga gitu. Sebenarnya sama saja tapi ya nanti hasilnya tetap berbeda teman-teman. Nah, oke. Dari direct method, step down method yang AS first dan IS first ini nanti hasilnya akan berbeda dari setiap departemen nih. Hasilnya di GOVT kan berbeda-beda. Nah, itulah yang membedakan semua metode ini. Sebenarnya ada satu lagi yaitu incremental ya. Ini lebih rumit dan Ibu Marfah juga tidak menyarankan sehingga tidak perlu saya bahas. So, lanjut saja langsung ke pembahasan yang soal chapter 17 nih, yaitu tentang byproduct dan joint product. Di sini kalian mendapatkan tugas di nomor 1727 di buku ya, tentang joint cost allocation self dengan menggunakan sales value split off method, kemudian physical measure dan NRV methods. So, langsung aja di sini saya sudah menuliskan ya di sini untuk lebih mudah terkait dengan penghitungannya nanti. Nah, di sini saya juga sudah menampilkan template-nya ya biar tidak kelamaan. Di sini di split off method. Nah, split off method itu apa sih? Mungkin di sini saya sudah buka ya. Split off method yaitu berdasarkan nilai total penjualan relatif pada titik pemisahan. Nah, jadi kan kalau join cost ini kan masih jadi satu. Kemudian ternyata di produksi itu eh, di satu produksi ternyata produksinya menjadi dua barang. Nih, di sini ada beef ramen dan shrimp ramen nantinya akan menjadi special B dan special S. Nah, pada pertama kali kan join cost-nya 400. Ternyata dipisah. Nah, kalau split of method atau sales value ini memisahkannya di sini. Kita mengalihkan nih, yaitu salesnya dulu yang beef ramen ya. Ini sudah ada ya ternyata, Eh, yaitu yang sales ini dikalikan dengan harganya ya, selling price-nya. Nah, ini adalah sales value-nya berapa? 100. Demikian pula dengan yang shrimp ramen. Ini adalah hasilnya. Nah, ini nanti kedua ini akan ditotal dulu nih. Nah, kemudian ini adalah sales value untuk mencari join cost alokasinya. Kita harus mencari persentasenya dulu. Di sini cara mencarinya yaitu ini dibagi dengan ini, ya, segini. Tinggal ini dibagi dengan ini. Ketemu 0,1515. Begitu pula dengan yang ini ya. Oke. Di sini karena persentasenya sedikit eh, berantakan ya. Mungkin kita bisa bulatkan menjadi 15% saja di sini. Kemudian di sini 85. Di sini saya tuliskan rondo. Dibulatkan ya. Oke. Kemudian setelah ketemu ya persentasenya ini 15 dan 85%, kita kalikan dengan join cost-nya. Jadi setiap setiap produk ini kita bisa mencari berapa sih join cost-nya per produk ini berapa. Ini dapat produk ini dapat berapa dan produk ini memakan berapa. Nah, 15% ini kita kalikan dengan ini join cost-nya. Begitu pula dengan yang ini. Ini dikalikan dengan O2. Oke, nah, sini saya sudah membuat ya income statement-nya karena kita juga disuruh untuk mencari gross margin percentage, yaitu kita harus mencari berarti gross marginnya terlebih dahulu atau gross profitnya dengan cara membuat income statement ya teman. Nah, di sini revenue, nah revenue ini kan berarti hasil penjualannya ya berapa. Hasil penjualan special B ini kan ada di sini nih. Nih.
Ini ada salesnya berapa dan selling price nanti. Kita tinggal kalikan. Saya sudah menuliskan di sini ya. Salesnya berapa dikalikan dengan harganya berapa. Di sini sudah ketemu. Begitu pula dengan special S. Nah, kemudian kita sudah ketemu revenue. Nah, kalau income statement kan berarti revenue kurangi COGS ya. COGS ini adalah separable cost dan joint cost kalau di sini karena kita sedang membahas joint product. Nah, joint cost-nya kan sudah ketemu ya. Ini adalah ini ya joint cost alokasinya. Kemudian variable cost ini sudah ada di sini teman-teman. Nah, untuk variable cost ini adalah ya kalau kalian nggak tahu variable cost itu apa, jadi setelah produk itu diketahui, diidentifikasi berbeda, ada di satu produksi ada dua macam produk yang berbeda. Nah, produk itu akan eh, melanjutkan produksinya itu, kemudian akan mendapatkan cost tersendiri gitu. Makanya itu dimenangkan separable cost yang terpisah setelah produksi yang berbarengan gitu. Oke, separable cost untuk special B ini adalah 100.000. Kemudian untuk 100.000 ya ini ya. Kemudian untuk eh, special S ini adalah 238.000. Nah, sudah ketemu ya teman-teman untuk gross profitnya segini. Dan cara mencari gross margin ini adalah gross profit dibagi revenue. Jadi gross marginnya segini. Oke, lanjut kita ke metode yang kedua yaitu physical measure. Sini saya sudah menyiapkan juga. Ini lebih simpel ya, metode paling simpel karena kita sudah tinggal mencari ini. Namanya juga physical measure, jadi kita menghitung dari fisik unit fisiknya. Nah, total produksinya itu berapa dari setiap produk nih. Untuk beef ramen kan sudah ada di sini beef ramen total produksi 20.000. Yang sem ramen juga sudah ada 28.000 ditotalkan. Oke. Kemudian sama ya teman-teman. Untuk mencarinya, kita tinggal persentasenya berapa. Jadi ini dibagi ini. Ini kita copy aja seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ya. Nah, kita bulatkan lagi agar nilainya lebih gampang gitu ditulis. Ini kan 416 berarti kita bisa ke 42 ya, 42%. Ini sudah ada juga sebenarnya. Kemudian ada 58%. Ini 68 yang terdekat nilainya ya teman-teman. Oke, nah ini sudah ya, ini sama kita kalikan dengan join cost-nya yang 400. Nih, 400 kali 42, 58 kali 400. Oke, di sini juga sama, tinggal masuk-masukin aja ya, variable cost tetap sama. Join cost berarti dari sini. Oke, kemudian gross profitnya ketemu sekian jadinya. Ini pasti setiap eh, method itu berbeda-beda teman-teman. Oke, gross marginnya jadinya segini. Kemudian lanjut ke NRV method ya. NRV ini adalah saya bukakan ya dari PPT ibunya yaitu biaya bersama ke produk. Nah, join cost ke produk bersama selama periode akuntansi berdasarkan NRV. Nah, NRV ini berarti nilai penjualan akhir dikurangi biaya yang dapat dipisahkan. Berarti nilai penjualan akhir ini adalah sales dari hasil produknya yaitu special B dan special S dikurangi dengan separable cost. Nah, separable cost kan tadi juga ada nih 10 sama 23800. Mungkin ini kita cari sales value-nya dulu ya. Untuk sales value berarti kan yang 25.000 dikali 17. Ini bukan Biframin ya sebenarnya. Ini adalah special B, tapi nanti saja ya. Nah, Biframin ini sebenarnya adalah special B kalau sudah jadi gitu. Ini adalah
25 dikalikan dengan 17 ketemu segitu. Stream ramen juga ketemu segitu. Nih, oke, jadi di total kita mendapatkan, nah, segini ya. Ini dikurangi dengan si variable cost. Variable cost-nya ini fix ya, sudah fix. Jadi kita paste saja. Nah, di ini dikurangi ya, berarti ini dikurangi ini gitu, terus ini juga segitu. Well, oke, ketemu NRV-nya. Kemudian kita cari weighted-nya atau persentasenya. Oh, ini di total sudah otomatis ya. Nah, ini mungkin kita ubah dulu ya, nanti karena ini beda, ini harusnya dari atas saya copy paste aja. Nah, di sini ketemu persentasenya, ini juga kita bulatkan aja jadi 27 dengan 73 100 ya harusnya. Nah, untuk join cost-nya ini tinggal kaliin aja 400 dengan ini juga 400 dengan ini. Sehingga ketemu segini ya teman-teman. Untuk gross margin-nya dan gross profit-nya. Oke, semudah itu ya teman-teman. Nah, kemudian di requirement kedua, ini ada kasus lanjutannya. Nah, akhir-akhir ini, recently, Fancy atau perusahaannya menemukan bahwa itu stok yang mungkin tidak terjual, ini tidak terpakai ini bisa dijual ke ranchers, itu apa ya? Ini peternak itu. Jadi 4 per ton. Nah, ini di bulan-bulan biasa ini bisa 46.000 ton stok terproduksi dan bisa terjual. Tapi harus ada biaya marketing, menimbulkan biaya marketing sekitar 12.400. Nah, ini manajemen akuntan si Sandra Desel ini eh, menyuruh untuk stok itu diasumsikan sebagai join product, dianggap sebagai join product, dan menggunakan sales value splitter untuk menghitung apakah nantinya eh, stok ini layak untuk dijual apa enggak, karena kan kita harus menambah biaya marketingnya ya. Nah, mari kita bahas ya di sini. Masih sama ya, split off method. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Ini adalah sama, tapi bedanya ini adalah stok. Nah, ada stok ya tadi. Jadi kayak seperti ada tambahan produk lah. Di sini stok ada 4, harganya 4 per ton, 4 dolar. Sedangkan di periode, satu periode ini biasanya 6.000 ton. Jadi kita tinggal kalikan saja 4 dolar kali 6.000. Ketemu segini. Untuk mencari persentase masih sama. Jadi kita tinggal ini dibagi dengan ini juga dibagi ini. Kita bulatkan juga ya teman-teman, ini bisa jadi yang terdekat 14,6 yaitu 15%. 15% ini 82% ya, 1,18. Dan ini jadi 3%. Ya, biar 100 ya ini. Oke, sudah 100 nih. Oke, di sini sudah langsung terisi ya teman-teman, untuk berapa join cost-nya. Sini juga karena join cost-nya sudah ketemu, di sini langsung masuk ya join cost-nya. Ini 3% dari 400. Ini hanya mendapatkan 200 join cost-nya. Nah, di sini revenue-nya kan juga
hasil hasil penjualan dari Special B dan Special S tadi. Dan untuk stok sendiri hasil penjualannya berarti ya sama 24.000. Nah, ini kan dikurangi dengan joint cost dan si variable cost. Jadi gross profit per produk ini ada segini. Tapi tadi kan kita ada incurring marketing cost 12.400 nih. Sedangkan gross profitnya hanya segini. Nah, kalau kita mendapatkan marketing cost itu berarti 12.000 kurang 12.400 jadinya rugi $400 ya teman-teman. Jadi nih perusahaan fancy sebaiknya tidak perlu untuk menjual apa tadi namanya stok yang tadi seperti itu. Jadi sekian untuk pembahasan chapter 16 dan 17. Semoga kalian bisa paham. Kalau tidak paham boleh komen atau lebih baik untuk apa ya namanya untuk chat pribadi di WhatsApp seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.